Oke baik, kita menunggu dulu rekan-rekan yang lain masuk, pageant lovers juga hadir untuk menyaksikan live kita pada malam hari ini. Tapi sebelumnya saya akan buka terlebih dahulu. Halo selamat malam semuanya, terutama pageant lovers Indonesia. Thank you guys sudah nonton kita walaupun ini adalah late night show bersama dengan beberapa finalis yang akan hadir di tengah-tengah kita. Langsung saja saya invite untuk yang pertama saya akan mengundang Valerie. Halo Valerie. Good to see you too. Have a seat please. Dan selanjutnya ada Ayu Michelle. Hi, I'm good. How are you? Sure. Dan selanjutnya ada Ica. Silakan Ica. Halo Ica, selamat malam. Silakan duduk. Dan yang terakhir ada Dika nih. Halo Dika, apa kabar kamu malam hari ini? Baik, silakan duduk. Boleh dipergunakan mic-nya? Nah guys, Miss Mega Bintang Indonesia 2023 ini dipersembahkan atau presented by MS Glow dan juga powered by iForte. Malam hari ini akan jadi malam yang spesial karena kita akan berbincang ringan bersama dengan keempat finalis Miss Mega Bintang. Di sesi pertama ini ada 4 orang yang hadir, di sesi berikutnya juga akan ada beberapa live lagi, which is akan ada 4 kali live lagi bersama dengan ke-16 finalis lainnya. Oke guys, kita akan mulai untuk yang pertama. Ini kalian harus jawab secara cepat dan bersama-sama, ya, secara cepat dan bersama-sama. Siapapun yang ada di pikiran kalian langsung disebutkan. Oke. Pertanyaan pertama untuk kalian berempat adalah, mic-nya udah standby dong. Mic-nya udah standby ya. Oke, mic-nya udah standby. Jawabnya cepat ya. Oke. Jawabnya cepat. Siapa lawan terberat di MMBI 2023? Saya sendiri. Wow, jawabannya sama. Oke, baik. Jadi lawan terberat di diri sendiri. Yeah. Tapi kalau seandainya jawabannya diri sendiri, berarti diri kalian tuh bebannya. Itu gimana sih? No, it's not like No. that. It's Apa, more Valerie? like melawan. It's like pushing your limits ya. Jadi kayak melawan rasa takut, melawan comfort zone. Oke. Just like itu. Emang sebelumnya comfort zone kamu apa? It's more like different ya. Beauty queen sama on daily life. Oke. Iya. Jadi dari daily life biasanya mungkin kamu nggak yang Betul. pretending like a queen yang biasa aja Iya, gitu. Terus iya. tiba-tiba harus menjadi queen gitu ya. Iya. Kalau Ayu, kenapa jawabannya tuh diri sendiri? I guess it's more like facing your insecurities, especially if you have many struggles. Like for example, myself, I was constantly bullied for years. So people always told me that I was never good enough for anything. So I have grown with it. So right now I have to fight it all over. So I have to rebrand myself every day, and it is a biggest struggle for me. And yeah, so the biggest enemy is not any other contestant, it's actually yourself, and to believe that you could actually make it and reach your ultimate goal. What is your biggest insecurities right now? I was insecure about my height because nobody wants to stand beside me back then. So Does it have a positive impact too to you? Like people like the girl who has a taller body. yeah, but just now. Back then, everybody was like pushing me away. They don't want to stand beside me. They were always like, "Lu kayak monster. Tinggi Lu banget tinggi gitu. banget. Lu kayak bambu. Lu kayak pohon." It actually doesn't hurt my feelings, but when Yes. people stay away from me, it kind of hurts. Apalagi kalau foto ya. Iya, selalu dapat paling pinggir. Kalau enggak, gue nggak mau jalan sama lu. Gue insecure banget sama lu. And Oke. making people feel insecure just make me kind of feel bad, even though I know that it's not my fault. Oke, tepuk tangan dong untuk kita semuanya. Ica. Ica tadi jawabannya juga, Ica ini pertama nih jawab Ya, myself. Kenapa? myself. Sama aja sih sama Valerie dan juga Michelle ya. Menurut aku lawan terberat aku mengikuti ajang ini adalah diri aku sendiri Kak. Why? Yes, gimana cara aku untuk melawan rasa takut, berkompetisi dengan all the queen yang dari background yang berbeda-beda luar biasa, dan tentunya gimana cara aku untuk membuat diri aku yakin kalau aku tuh bisa dan aku bisa meraih mimpi aku in this Kamu takutnya competition. karena apa sih sebenarnya Ica?
Sebenarnya sama juga sih Kak, insecure. Sebagai perempuan hampir sih Kak, semua perempuan itu merasakan insecure. Secantik dan sebagai apapun dia pasti dia insecure Kak. Nggak bisa itu secantik apapun dia. Oh pasti. Yang paling penting tuh biasanya cewek tuh, aduh kok aku gendutan ya. Iya. Padahal sebenarnya dia tuh nggak gendutan loh. Bener nggak sih? Bener Kak, aku juga mau cerita nih Kak. Kemarin kan sebelum aku ikut kompetisi audisi Miss Mega Bintang itu berat badan aku kan 53 Kak. Oke. Aku masih dibilang gendut. Dan aku tuh masih dibilang kamu tuh jelek banget di kamera segala macam. Sampai akhirnya tuh aku mutusin untuk oke, aku harus bisa turunin berat badan. Sampai sekarang alhamdulillah aku udah turun 5 kilo. Jadi sekarang berapa tuh? 48? Sekarang udah 48. Wow. Wah. Tapi aku masih sering dapat, kamu tuh kurus banget. Jadi lah gimana ini Kak? Kemarin aku dibilang gendut, aku dibilang gak bagus di kamera. Sekarang malah aku dibilang kurus banget. Jadi menurut aku gimana cara kita untuk percaya sama diri kita sendiri aja sih Kak. Iya sih benar. Dan nggak usah dengerin karena perkataan kata Kak Ivan orang juga lain. kan kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Bener gitu kan. banget Bener nggak Kak. sih? Yes. Nah untuk Andika nih, Andika juga jawabannya itu lawan terberat kamu di MMBI adalah diri kamu sendiri. Iya Kenapa, Andika? betul. Kenapa aku bilang begitu? Karena aku itu ingin membuktikan kepada diri aku sendiri bahwa aku tuh bisa bersaing dengan 20 finalis lainnya. 19 berarti. 19 lah ya. Untuk memperebutkan hatinya Kak Ivan Gunawan. Wow, memperebutkan hatinya Kak Ivan Gunawan. Betul nggak sih? Kalian Oke, juga gitu bener, kan? Bener, pasti dong ya. Karena yang dewan juri adalah saya dan Tuhan katanya ya. Kak Ivan Gunawan tadi bilang gitu kan, jurinya cuma Kak Ivan sama Tuhan. Tuhan. Nah, oke, jadi gimana caranya memenangkan hati Kak Ivan gitu ya? Kamu punya strategi? Punya sih, tapi rahasia ya dong. Oh rahasia. Mungkin emang gak boleh di-spill ya? Kalau bilang strategi gak boleh di-spill ya? Oke, teman-teman, aku mau nge-highlight beberapa terkait dengan persiapan teman-teman. Tadi kan kita sempat berbincang tuh di awal di sesi pagi soal persiapan. Kalau Andika tadi, Kak aku pengen ngenalin desainer-desainer lokal aku gitu. Aku lebih mentingin teman-teman yang dari lokal-lokal, aku pengen bisa mereka terekspos juga gitu. Andika boleh nggak cerita lebih lanjut? Iya, jadi persiapan aku untuk beberapa outfit di karantina, jujur aja aku dapat ada yang nawarin sih dari Jakarta, tapi aku berpikir gini, kan aku dari Mandailing Natal, orang tua aku dari Mandailing Natal, terus kan Mandailing Natal itu daerahnya di Sumut, itu bukan hanya Mandailing Natal aja, ada Siantar, ada Tarutung, ada Oke. Toba, Tapi ada mungkin orang-orang tahu cuma Sumatera Utara, Medan Iya. sama Toba gitu kan. karena yang gitu. terkenal ya. Jadi apa sih gitu keunggulannya Sumatera Utara, misalnya kainnya Yes, gitu yes, kan. Ada Batak Mandailing, Batak Karo, Batak Mereka Toba. punya desain-desain sendiri. Iya, jadi itu kan beda-beda Bataknya kan. Jadi kalau Dika Batak Mandailing gitu, jadi Mandailing Natal. Jadi di Sumut itu bukan hanya di Medan aja yang punya desainer hebat. Oke. Salah satunya ada si Dimpuan, ada tuh namanya Mian Raja. Di Siantar namanya Kancamode. Di Mandailing juga ada beberapa sih. Itu tadi yang kamu sebutin buatin outfit Iya betul. Wow. Jadi mereka keren itu banget. aku udah kenal lama betul sama mereka. Jadi aku, Kak ayo dong kita sama-sama buktikan kalau kita itu dari Sumatera Utara bisa loh, walaupun kita itu dari daerah yang jauh dari Medan. Keren banget. Tepuk tangan dong untuk Andika. Pure hearted ya untuk membantu dan sama-sama kita maju gitu ya. Karena daripada pakai desainer yang udah terkenal, mending ya teman-teman yang mungkin mencari exposure kita ajak sama-sama, betul Andika. Oke, kalau dari Ayumi itu kan tadi saya baru melihat ada saya buka question box nih di Instagram ya. Ada yang mengatakan kamu biasanya menggunakan sepeda motor dari Bekasi ke Parung sejauh 70 km. Itu ngapain Ayumi? Iya, jadi mungkin ini bakal jadi cerita panjang sih. Jadi 1 jam 2 jam ini cukup? 3 jam Kak. Wow, panjang banget ya. Kemana-mana, karena nggak cuma Bogor aja, kadang Depok, Tangerang, BSD, kemana-mana kadang juga nggak kadang sih, most of the time memang naik motor. Karena pertama rumah aku di Bekasi yang akses ke KRL terdekat tuh cukup jauh. Oke. Dan istilahnya kalau sebagai kaum mendang-mending nih ya, kadang 15.000, 20.000 untuk Gojek, kalau untuk bensin tuh bisa buat berapa hari gitu. Karena serba Betul, jauh betul. dari mana-mana. Jadi ya kita mode hemat juga, jadi ya udah kita gas naik motor. Karena alhamdulillahnya banyak yang bantu, tapi
jauh-jauh semua Kak. Banyak di Jakarta pun, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, di luar kota ya Jakarta. Ada Depok, ada Tangerang. Jadi selalu kita roadshow setiap hari selama persiapan. Iya sih bener ya, karena kan dari rumah harus KRL, you spend like 15,000, 15.000, Iya. terus sampai Sampai KRL lokasi tujuan, lagi, ke situ juga harus keluar uang gojek lagi. lagi, bener. Oke. Jadi akhirnya kamu memilih untuk motor, udah satset nyampe. Betul. Oke. Nah dari pengalaman kamu naik motor, mungkin ada cerita sedikit. Aku kehujanan kak, atau kak aku lupa bawa barang, atau barang yang dibawa kebanyakan sampai motornya nggak itu, apa cerita yang menarik? Banyak sih, banyak banget. Pernah kehujanan? ceritanya. Kehujanan, kepanasan udah makanan sehari-hari sih. Cuma beberapa kali kejepit Transjakarta. Pernah Wow. ngelewatin banjir kita nyasar waktu itu. Jadi angkatan kita ke Jakarta Pusat, kita malah ke Jakarta Utara, nyasar sejauh 20 km dan kita ngelewatin banjir tuh hampir selutut. Itu pernah aku story, jadi itu H-2 sebelum audisi Miss Mega Bintang bahkan. Oke. Itu kenapa? Mau fitting baju? Nyari aksesoris. Nyari aksesoris? Tapi kita nyasar, jadi kita melewati ya lautan lah. Baik, melewati gunung dan lembah lah ya. Iya. Ban bocor pas bukber Yayasan Kaigun, pulangnya ketilang. Pulangnya ketilang. Ketilang. Perginya banyak bocor, pulangnya ketilang. Mungkin sebaiknya hari itu kamu gak usah ikut bukber deh kayaknya. Jadi gitu banyak sekali cerita, tapi sekarang ya emang lucu sih. Jadi selalu ada cerita. Ada background ya, ada Iya. ceritanya ya. Oke, thank you Ayumi. Boleh tepuk tangan untuk Ayumi. Tepuk tangannya tuh agak kurang berbunyi ya sebenarnya. Nah, kita akan ke Ica dulu. Yes. Ica, selama kamu persiapan sendiri, pengalaman kamu yang paling menarik itu apa sih yang mungkin orang lain belum pernah tahu nih? Yes, aku juga ada pengalaman ya sebelum H-3 sebelum masuk karantina Kak. Oh, baru-baru ini dong berarti? Yes, benar banget. Kan berkaitan tentang yang aku ngomong tadi tentang berat badan aku yang turun ya Kak. Oke. Otomatis semua gaun, desainer-desainer yang udah sponsor aku tuh keribet, ngecilin. harus ngecilin Kak, soalnya nggak muat. Jadi aku ngomongnya gini, gimana dong, kita kan ada kegiatan juga ya fashion show kemarin ya, kita udah mau masuk, terus harus urusin itu juga, semua baju, outfit aku harus dikecilin semua. Dan menurut aku, itu yang menurut aku sangat gak enak juga ya sama tim aku. Aku mau bilang so sorry and thank you so much buat tim aku yang sudah support aku sejauh ini. Thank you yang kemarin udah support aku. Dan sama kayak Michelle Kak, kemarin waktu di Jakarta itu aku naik motor juga buat kecilin gaun-gaun aku kan biar lebih cepet ya Michelle ya. Kalau naik mobil kan kalau masuk lorong-lorong untuk Iya. ngecilin agak susah ya Kak ya. Jadi lebih kasih tuh sih Kak. Jadi Iya. sebenarnya turun berat badan itu ada baik, ada buruknya juga ya? Iya betul Maksudnya banget bukan Kak. buruk sih, lebih ke ada dampak dominonya ya gitu ya. Ada baik buruknya sih Kak, plus minusnya Ada ada. plus minusnya ya. Jadi kalau Yes. H-3 turun berat badan 5 kilo agak repot juga untuk ngecilinnya ya. Bener Oke. banget. Tapi teman-teman itu pada suportif tuh. Iya bener banget sih Kak, iya. Menurut aku teman-teman aku dan tim-tim aku luar biasa banget sih Kak supportingnya ke aku. Dia juga nggak bilang, kok kamu bisa gini, kok kamu bisa gini, tapi dia tetap support aku, tetap bilang, ya udah kamu berikan yang terbaik aja, urusan ini biar kami yang urus. And itu bikin aku so sweet banget with my team, thank you. Udah siap tuh kayak jadi tim terbaik ya. Thank you, amin. Oke, kita akan ke Valerie. Yes. Valerie ini punya aksen yang Surabaya banget. Bener gak sih? Valerie tuh, oh sorry, beda orang ya, salah. Oke, Valerie dari mana asalnya? Jakarta. Oh dari Jakarta. Valerie ini penyuka K-pop, benar nggak? Oh ya, Suka dance cover K-pop juga? nggak cover sih, lebih ke mungkin gayanya a little bit K-pop. A little bit K-pop gayanya. Tapi ada yang bilang tuh Instagram kamu biasanya suka cover dance K-pop, benar nggak? Not really. No really. Not Oh berarti really. salah tuh infonya ya. Iya. Baik, tapi Valerie sendiri, kalau ngelihat persiapan Valerie sendiri, apa hal yang menarik yang bisa Valerie ceritain? Well, if you haven't known, and if all the pageant lovers haven't known, this is my first beauty pageant ever. So at first, I didn't have a team. But thank God, God sent me good people yang mau bantu aku. Awalnya emang cuman me, my mom and my dad. Sorry, bener-bener nggak ada pada saat daftar itu, bener-bener nggak ada satupun orang yang di belakang kamu. No. You don't even have a agency or something like that. No.
So you know it from yourself and then you register. Yes. Wow. Okay. But yeah, God send me good people ya. Benar-benar dibantu dalam waktu singkat. And I'm here and I'm ready. Who is the first one? Who you like offering you help? Oke, aku bantu kamu gitu. Can you say the name? You can say the name. It's okay. Sorry, I couldn't. You cannot. No. Oh, oke. Tapi ada orang itu yang Ada orang-orang yang baik yang mau bantu aku. And I believe God sent those people to help me. And right now I'm here and I'm ready. itu setelah kamu terpilih menjadi finalis Yes. atau sebelum kamu itu juga udah ada yang membantu kamu di belakang? Belum, setelah terpilih jadi finalis, bahkan beberapa minggu aja dari karantina. Oke, jadi right after announcement kamu menjadi seorang finalis, and then ada orang baik yang ingin Iya. membantu kamu gitu. Jadi setelah jadi finalis, it was only me, my mom, and my dad yang support me. Oh, oke, tepuk tangan lu dong untuk orang-orang baik. Keren banget ya. Berarti kalian tuh punya background yang ya yang unik ya, punya masing-masing unik. Terus ada yang terkait sama wardrobe, terus ada yang naik motoran, terus ada yang sama berat badan. Yang turun berat badan harusnya menjadi sesuatu yang positif, tapi juga tim juga kerepotan gitu. Terus kalau Valerie dari awal nggak ada orang sama sekali di belakang kamu, benar-benar mama dan papa. Yes. Kenapa yakin banget kayak, aduh ini kan ajangnya gede, pasti banyak nih aku harus butuhin. True, Like, true. I don't know apa yang harus aku lakuin, tapi kamu memilih untuk tetap daftar lu kenapa? Because I could feel it ya, kayak this is aligned with my passion, and I believe like God sent me this vision of me being here too for a reason. Tisu boleh, tisu tolong, tisu tolong, Mas Rangga tolong, tisu. No, it's okay. Ini awalnya saya membuka dengan chill, ketika kita jadi sedih ya semuanya. Oke. Ada lagi yang mau kamu sampaikan? Yeah, I just believe I have this vision is because God put it in my vision, in my thoughts that I can do this Oke. with or without them. I believe God will help me. Oke. Dan pertolongan Tuhan itu hadir dengan mereka ya, yang hadir Yes. menjadi tim kamu. Sure. There's a will, there's a way. That's right. Boleh dong tisunya. Langsung tisunya aja, itu karena ada brandnya. Kebetulan itu brand tisunya tidak support kita. Oke. Valerie, thank you udah berbagi Thank pengalamannya yang menarik soal persiapan ini sendiri. Nah, teman-teman, persiapan yang paling menarik itu kan salah satunya adalah packing. Bener gak sih? Bener gak sih? Kayak semuanya pengen dibawa. Aduh, kayaknya aku butuh ini deh, kayaknya aku butuh ini. Bener gak Kalau sih? bisa bawa semua. Kalau bisa dibawa semua. Kalau Valerie enak, mungkin Jakarta bisa tinggal gosen. Nah, tapi yang jauh-jauh nih aku pengen denger nih ceritanya. Pada saat packing itu gimana sih? Pada saat packing, kalau saya pengennya sih bawa satu lemari yang ada di rumah ya. Biar gak bingung kan Biar ya? nggak bingung. Tas biar dicocokkan sama outfit hari ini. Begitu juga dengan heelsnya juga ya kan, aksesoris. Mungkin bisa lah ya kan. Apalagi kayak gini kegiatan kita full dari pagi sampai malam. Kayaknya gini tuh kurang deh. 6 casual smart. Maunya lebih dari 24 kayaknya. Lebih dari 24. Jadi setiap 6 jam Andika Iya, ganti, 6 jam ganti gitu 3 ya. kali sehari kan lumayan ya kan. Bawa baju ya kan, satu lemari kayaknya kurang. Aku bawa 4 koper aja rasanya kurang. Masih kurang. Masih kurang. Oke. Aku pikir tuh kamu malam ini pakai merah lagi loh kalau nggak hitam. Iya. Karena kalau merah tuh gimana? Raur ya? Ya. Kan aku pakai kuning, jadi kan kegiatan udah padat tuh dari pagi sampai malam. Jadi kuning kan pembawanya ceria ya. Biar kita ceria semua gitu. Oke, baik. Jadi gunain kuning malam hari ini ya. Tapi dengan jawaban kamu yang merah tadi itu semua pageant lovers keren banget loh ngerasanya. Tepuk tangan dulu dong. Thank you. Karena menggunakan satu yang favorit dari diri kita untuk menambah percaya diri kan. Oke, kalau Ica sendiri, packingnya gimana sih Ica kemarin? Oke Kak, jadi ada sedikit yang lucu ya Kak untuk packingan aku kemarin. Aku tuh udah siapin, udah absen, udah dibantu juga sama tim aku, tapi masih ada yang kelupaan Kak. Apa?
masih ada. Aku lupa heels aku, Kak. Oh my god, kamu lupa heels kamu. Terus Yes. kirim. Dikirim dong ke sini. Dan aku juga lupa gaun aku, padahal sebelum aku packing itu kan udah disiapin ya Kak, udah di absen. Ini buat day 1, day 2, day 3, day 4, tapi masih kelupaan juga. Itu dicatatin satu-satu. Iya Jadi kayak Kak, day dibantu. one, ininya Yes, apa terus gitu. aku plastikin juga kan Kak. Terus aku tulis, oh ini buat day 1, day 2, pastinya dibantu juga sama tim aku, tapi masih ada yang dilupa. Masih ada yang lupa. Yes. Karena kan kita bingung ya, kayak hari ini tuh cocoknya pakai apa Bener gitu. banget. Terus Apalagi juga kan, kalau bisa tuh bisa 2 hari dipakainya yes, biar nggak bener, banyak-banyakin koper. bener banget gitu. Kak. Siapa yang bantu kamu pada saat packing kemarin? Aku bisa spill namanya? Boleh dong. Yes, ada Kak Ocha. Hai Kak Kak Ocha Ocha. Ferira, I love you. Jadi Kak Ocha bantuin packing. Bener banget Kak, jadi dia tuh tim yang menurut aku sayang banget sama dia. Thank you. Aku masih Ya oke. Tisu lagi, tisu lagi tolong. Siap sedia para enggak? Tisu lagi tolong. enggak loh. Enggak sih Kak, menurut aku karena luar biasanya tim kita itu, dia mau support kita meskipun kita nggak kasih apa-apa ke mereka, dia masih tetap support kita. Iya, tapi mereka mengharapkan you win, guys. Yes. Betul nggak sih? Jadi kayak beban kali ini tuh adalah mahkota sebenarnya. Mungkin mereka as a financial mereka nggak berharap apapun, tapi doa mereka, harapan mereka, please bring back the count gitu kan. Oke. Nah kalau Ica sendiri tadi terkait dengan pilih baju yang Yes. sesuai gitu ya untuk di packing. Kenapa Nah, Kak? kalau Ayumi sendiri permasalahannya sama. Boleh digunakan mic-nya? Mengenai apa nih? Packing. Packing sebetulnya juga ada struggle-nya sendiri sih, karena aku juga packing sendiri dan waktunya juga agak mepet Tapi sebenarnya. sorry, pada saat packing sudah bawa koper itu pakai motor juga ke sini? Oh enggak Oh dong. enggak. 3 koper atraksi saya. Alhamdulillahnya ada diantar. Oke. Iya. Jadi pada saat struggle-nya apa tuh pada saat packing? Banyak juga sih. Baju-baju dari sponsor baru pada datang, jadi harus ngelompok-kelompoknya itu juga agak pusing ya kalau sendiri gitu. Tapi alhamdulillahnya semua kekejar, semuanya rapi juga. Jadi memang selalu ada aja jalannya walaupun banyak. Oh, pasti. Kalau Valerie, Yes, packingnya gimana Valerie pengalamannya? packingnya. Jadi gini, kalau aku kan modelnya itu kayak visioner banget kan. Oke. Jadi ngebayangin nih, hari pertama harus ini kayaknya butuh ini gitu. Ngebayangin bakal kegiatan ini butuh ini. Jadi kayak mau bawa semua gitu loh Kak. Pengen Jadi- semuanya tuh dibawa gitu ya? Iya pengen Daripada semuanya tuh dibawa. kurang gitu ya? Iya benar, lebih baik kan dibawa aja gitu. Makanya aku sampai beberapa koper bawa ke sini. Total berapa cover yang dibawa Valerie? Ada 6. Ada 6 cover, Iya, 3 besar, 3 besar, 3 sedang. 3-nya sedang, bukan kecil. Berarti sebenarnya itu udah mepet ke besar juga sih pasti. Oke, kita akan jawabin pertanyaan dari kolom Instagram yang udah aku buka beberapa menit yang lalu. Nah, ini ada pertanyaan pertama dari oh.mygosh. Halo kakak, nama aku Kiki. Mau dong denger satu-satu opening number kakak-kakak. Udah siap opening numbernya? Formatnya terserah. Boleh di-spill nggak? Atau besok malam? Oh, besok malam. Oh, besok malam ya, bener. Bener. Pada nonton, kalau nanti sepi. Ini bisa banget nih ya. Oke bener, sorry guys, mereka tidak mau spill opening number mereka karena mereka punya strategi masing-masing untuk opening number. Nah, ini selanjutnya ada untuk Andika dari Ainun_Rambe. Andika, coba disuruh bahasa Mandailing Natal katanya. Bisa? Wow, Ainun ini cari tantangan ya. Oke. Bahasanya bahasa Mandailing apa nih? Kamu ceritain pada saat latihan catwalk tadi gimana? Halo, selamat malam. Nakinin saya ngin manyagoti mengukur baju, bahasa apanya fitting baju untuk acara final dan prelim dan acara sportwear. Terus
Habis itu kami istirahat. Eh, Kemudian kami lanjut ke mana ya? Kemana tadi ya? Ke Gedung Sabta Pesona. Iya. Kami latihan catwalk bersama Kak Rajes. Oke. Ya kan? Itu boleh dibilang gak sih? Iya udah sudah disebut ya. Gitu aja. Untuk bahasa Mandailiknya Boleh dong. apa ya? Selamat malam ya kan? Ya, selamat malam tuh apa bahasa Mandailiknya? Bahasa Mandailiknya selamat malam. Kok jadi apa ya? Lupa. Oke. Mungkin gugup ya kali ya. Oke. Jujur. Kita langsung ke berikutnya. Ke Valerie dari Yes. MWDDYZ. Nggak tahu nih bacanya gimana ya namanya ya. Kak Valerie minum cat ya. Kok putih mulus banget katanya. Kamu jelasin kenapa kamu bisa putih mulus banget. I think selain genetics, aku jarang kena sinar matahari. Oh, kamu jarang kena sinar matahari. Kenapa? Betul. Home person di rumah terus? Mostly I indoor person. Oh, oke. Jadi sedikit bermusuhan dengan matahari ya. Enggak juga. Oh, enggak juga. But I do love matahari. Tapi suka ke pantai gitu-gitu tempat-tempat yang panas. Jarang. Oh, jarang. Jadi memang ya udahlah aktivitasnya lebih memilih indoor gitu ya. Yes. Oke guys, jadi Valerie nggak minum cat ya, udah diklarifikasi ya. Terus dari TikTok 02. Tanyain dong. Ini buat kalian semuanya ya. Jawabnya cepat nih. Ini jawabnya cepat ya. Oke. Jika tidak terpilih juara pertama atau menjadi Miss Grand International Indonesia, maka ajang apa yang pengen kalian pilih? 1, 2, 3. Belum kepikiran. Miss Face of Humanity? Barengan. Miss Face of Humanity, Andika? Enggak. Aku Miss Grand aja. Wow. jadi kalau nggak dapat Miss Grand gimana? Aku coba tahun depan lagi. Oh baik. Jadi tapi kalau udah masuk top 5 gimana tuh? Ya tahun depannya lagi kan bisa ikut mungkin ya. Minta Jadi- sama Kak Ivan. Jadi pokoknya kalau nggak Miss Grand udah nggak mau gitu. Iya, aku mau ke Miss Grand aja. Kak Ivan, Andika maunya ke Miss Grand doang ya. Jadi harus juara pertama nih ya, targetnya ya. Terlalu rakus ya kayaknya enggak deh. Tapi Miss Grand itu juara pertama Andika. Iya, tapi tahun depan kayaknya aku tahun ini tahun terakhir aku ngikutin pageant, jadi aku Harus menang. enggak. Luar biasa, lu keren banget Andika. Oke, itu pertanyaan tadi ya. Ada yang jawabnya Miss Face of Humanity, terus ada yang jawabnya juga pengen tetap Miss Grand, pokoknya mau nggak mau, aku harus Miss Grand gitu. Kalau Valerie belum kepikiran? Belum terpikirkan selain Miss Grand. Belum terpikiran selain Miss Grand. Betul. Tapi boleh nggak satu aja? Nggak bisa? Ada nggak yang kepikiran dari 4 ajang itu? Yang dipikirin sih Miss Grand. Yang dipikirin Miss Grand, oke. Ini untuk Michelle, dari Adinda_11. Oh ini udah, sorry. Dia tanya terkait dengan motoran 70 kilo. Selanjutnya, AC.APYAA. Dika, ngondek dong katanya gitu. Kurang ngondek nih katanya. Kurang ngondek. Ya ajarin dong. Oh. DM aja gue. Gimana caranya? Gue juga berusaha kali di sini ngondek Oke. gimana. Bukan ngondek lebih tepatnya ya, slay ya. Iya, slay. Kita kan ke Grand ya. Nah, Oh. oke baik, jawabannya itu. Michelle, sehari bisa minum kopi beberapa gelas. Penyuka kucing, humble, suka salamin. Maksudnya apa ya ini? Humble, suka salamin. Suka salamin gitu. Suka salamin. Maksudnya aku Oke, kita bahas yang bisa minum kopi berapa gelas. Bener? Tergantung tingkat kengantukan. Tingkat Tapi kengantukan. sebenarnya pun nggak ngaruh. Bahasa jadi- baru ya itu, kengantukan. Oke baik. It's good. Ya sebenarnya minum kopi pun untuk rasanya aja karena I'm a heavy sleeper. Jadi kalau ngantuk mau minum kopi 1 liter pun kayaknya tidur aja after itu. Oke, jadi sebenarnya yang diambil dari kopi itu bukan efek nggak ngantuknya tapi ya emang suka aja gitu. Emang suka aja. Oke. Terus selanjutnya ada Kak Andi Ica. Sorry. Yes, Yes. Andi Ica. Tanyain dong Min ke Andi Ica. Tuh Ya. mirip sekali sama Iis Dahlia katanya. Oh my gosh. Bener ya? Kamu ngerasa kamu mirip sama Iis Dahlia?
Oh cantik banget dong aku Kak kalau mirip Teis. Tapi kamu ada ngerasa nggak kalau mirip Teis? Nggak tahu ya Kak, orang kan yang menilai ya, tapi aku tuh setiap kali live Hah? dan all pageant lovers Indonesia selalu bilang aku tuh mirip Iis Dahlia. Mirip sama Iis Dahlia. Tapi kamu Yes. bisa dangdut, lagu dangdut bisa. Enggak Kak. Jangan dong, takutnya acara ini bubar kalau saya nyanyi. Oke. Michelle, ceritain ide video Dream Yellow-nya dong. Keren banget, ngayal di atas motor. Iya. Iya, jadi konsepnya coming from my background, aku orang yang cukup mengubur mimpi aku untuk jadi beauty queen karena pas waktu kecil kan suka lihat nih berbagai siaran, entah itu ajang internasional apa, terus suka lihat would it be beautiful if I be like one of them. Cuma karena sadar diri Oke. with my background, jadi kayaknya nggak mungkin deh. Cuma nyatanya sering berjalannya waktu, aku dibesarkan oleh keadaanku kayak gini juga, dan somehow menjadi real gitu sekarang. Jadi dengan pembawaan aku sehari-hari yang mungkin bisa dibilang tomboy, kemana-mana naik motor, metal abis pokoknya. Jadi aku suka daydream, what if my deepest desire came to life? Dan itulah yang terjadi sekarang. Kayak istilahnya from tomboy to beauty queen. Begitu kan. Itu yang change kamu ya? Iya. From tomboy to beauty queen. Dua hal yang agak bertolak belakang ya sebetulnya Iya. ya. Oke. Ayumi, nah ini pertanyaan buat semuanya. Jawabnya nggak usah bareng-bareng, jawabnya satu-satu. What is your first impression ketika sudah mengetahui pasangan kamarnya masing-masing? Your roommate. Jadi kayak kalian tahu misalnya A pasangan sama B, what is your first impression? Wah, ini mungkin orang yang emang lucu, dia oh ini akan jadi teman baik aku, atau aduh kita punya kepribadian yang sama nih, jadi kayak aduh bakal seru gitu. Boleh nggak jawab dari Valerie? Valerie, roommate-nya siapa? Aku Kak Priska. Kak Friska. What is your first impression ketika kamu tahu kamu sama Friska satu kamar? I thought it's good. Kayak dia orangnya a bit calm gitu. Jadi Oke. kayak ya I think it's aku masuk sih sama siapa aja sebenarnya. Oke. Jadi I'm fine with it. Oke. Sebelumnya kamu udah pernah ngobrol kah sama Yeah, temannya? sure. Jadi kamu udah ngerasa wah sekamar sama dia oke lah gitu Oke buat lah, aku. oke. Oke lah gitu ya. Kalau Ayumi sendiri, sekamarnya sama siapa? Roommate aku sekarang Fania Agustina. Fania Agustina. What is your first impression ketika kamu tahu pasangan roommate kamu Fania? Seneng banget. Kenapa? Karena aku sama Fania kebetulan udah cukup dekat juga dari lama. Waktu kita syuting video klip Andina udah banyak cerita-cerita juga. Dan Tapi sebelum Miss Mega Bintang tuh udah kenal sama Fania? belum. Oh Baru belum. kenal di sini juga. Oke. Jadi tapi udah beberapa kali ketemu gitu ya? Bakal ketemu, udah cukup deket, orangnya lawak, asik, sangat-sangat baik, helpful. So thank you Fania Agustina, I love you. Wah oke. Selanjutnya kalau Ica sendiri roommate-nya siapa? Oke, roommate aku Feby Kak. Feby. Feby. Untuk first impression aku waktu aku bareng Feby kan hari pertama kan kita ada roommate ya. Aku kira tuh bakal diganti lagi Kak, tapi ternyata masih tetap Feby. Jadi oke pikir yeay, wah, jodoh ya. Oke. Karena gini Kak, aku tuh punya satu kesamaan sama Feby. Apa tuh? Sama-sama nggak suka dingin. Oh benar, jadi sama-sama gak suka Yes. dingin. Jadi kalau malam itu kita tuh matiin AC. Aku tuh berharap gini, semoga nanti roomie aku tuh bisa diajak kerja sama gitu. Kan ada kadang ya Kak, roommate aku suka dingin, aku nggak suka gitu. Betul. Tapi sama Feby, aku kayak yes, aku sefrekuensi bareng Feby. I love Tahan you. dulu dong. Kalau Andika sama siapa roommate-nya? Aku satu kamar sama Vanessa Heather. Sama Vanessa. Oke, first impression-nya gimana sama Vanessa? Ya nggak apa-apa sih, biasa-biasa aja. Oke, baik. Eh, Saya merasa saya udah mencoba bertanya dengan baik-baik Ibu Andika. Ya, aku ya biasa-biasa. Jadi kepilih sama siapa aja pun aku cocok gitu. Kalau Oke. orangnya dia nggak mau ngomong ya aku ngajak ngomong duluan gitu. Baik. Jadi ya udah cocok aja gitu ya. Cocokin aja gitu. Jadi berempat ngerasa cocok sama roommate-nya masing-masing. Cocok. Nggak ada perseteruan gitu, nggak ada baku hantam di kamar. Nggak ada dong. Nggak ada ya, oke baik. Berarti pembagian kamarnya oke nih ya, tahan. Tepuk tangan dulu dong untuk kita.
Nah guys, kita akan main lagi di game. Pertanyaannya adalah this or that. Jawabnya harus yang Barengan. cepat. Berarti pembagian kamarnya itu ada Ibu Tia di sana yang membagi kamar. Nah itu Ibu Tia berarti benar Mbak pembagian kamarnya Mbak ngerasa cocok tuh. Oke, kita akan main this or that teman-teman. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih serius lagi. Jawabnya cepet ya, nggak boleh pakai mikir ya. Oh my God. Oke. This or that, pilih yang paling sesuai sama diri teman-teman. Bangun siang tapi tidur larut malam, atau bangun pagi tapi tidurnya cepat. Bangun pagi, tidur cepet. Bangun pagi tidur cepat. Ya, sama mereka, bangun pagi cepat tidur. Bangun pagi tidurnya cepat. Oke, berarti nggak suka bangun siang ya? Oke, baik. Weekend. Weekend? Kecuali weekend. Kalau weekend pasti ya? Iya. Kalau lagi nggak ada kegiatan, aku sih lebih memanfaatkan waktu untuk istirahat. Untuk istirahat. Ya, cukup. Oke. Pertanyaan kedua, move on cepat atau susah move on? Move on cepat. Wow, jawabannya kompak nih, move on cepat. Emang udah pernah ada pengalaman move on sebelumnya? Dalam segala hal ya. Iya, dalam segala hal deh. Boleh pacar, boleh apapun itu. Sering ya move on. Kayak ngerasa kalau udah ini ya udah gitu. Iya, iya. Boleh nggak ada yang share? Lebih baik yaudahin aja mau gimana. Iya, kalau emang udah nggak sejalan gitu kan. Yang terjadi oke, terjadi aja. Lupakan yang sudah berlalu dan kita melihat ke depan. So move on. Oke, jadi move onnya harus cepat. Ya. Pertanyaan selanjutnya, live Instagram 2 jam atau upload story sampai titik-titik? Upload story sampai Upload titik-titik. story sampai Live. titik-titik. Live 2 jam, Iya. Aku upload story. upload story. Oke, Ya. berarti ada dua kubu. Ada yang suka live, ada yang suka story sampai titik-titik. Oke. Kenapa sukanya live 2 jam? Lebih seru aja gitu ngobrol-ngobrol. Tapi bener kamu kalau live itu nggak bisa kayak mungkin orang kan ada fase stuck gitu nggak ngobrol diem aja dia gitu. Kalau kamu lebih banyak interaksi. Lebih senang aja dibanding. Sebenarnya I'm fine with both sih. Cuman kalau disuruh pilih, maybe live Instagram a bit more fun ya. Karena baca Karena komen ya. interaksi iya ada. Kayak komennya tuh langsung kita bisa baca. Oke. Instead of kalau story kan kita bacanya from DMs ya gitu. Kalau Yumi gimana? Enaknya kalau ngobrol lama, apalagi sampai 2 jam tuh bisa ngalor ngidul, Kak. Jadi pembahasan tuh lebih luas, kadang lebih deep, jadi lebih seru aja gitu. Oke, jadi kayak bacain komen, kayak bisa langsung interaksi walaupun kita secara virtual gitu ya. Iya, hanya tips and trick, segala macam interaction is very fun. Oke, kalau story titik-titik nih, kenapa harus story titik-titik? Kenapa nggak live aja gitu? Kalau sebenarnya live, sebenarnya aku juga suka live ya Kak, tapi kalau disuruh milih nih aku lebih milih untuk story titik-titik karena kan kembali lagi untuk story yang aku sampaikan itu apalagi berkaitan tentang informasi yang ingin aku share ke teman-teman. Yes. Mungkin ada sebagian orang yang nggak bisa lihat nih Kak live Instagram aku, maybe lagi sibuk atau apa kan. Jadi menurut aku kalau di live story sih mereka bisa lihat 24 jam ya. Oke, jadi kayak lebih Lebih udah banyak panjang yang aja lihat gitu ya, waktunya ya. Kalau Andika kenapa lebih milih untuk story? Lebih efisien aja sih menurut aku karena aku kan orangnya banyak kegiatannya. Jadi kayak Sibuk ya. iya. Maklum. Ya namanya kan aku juga bidan ya kan. Jadi nggak terlalu sering live Instagram gitu, mau live Oke. TikTok mau apa gitu. Tapi untuk acara ini sih aku akan usahain untuk belajar. Oh nice ya. Yes. Oke, jawabnya cepet lagi. Pertanyaan keempat. Make up seharian atau hairdo seharian? Makeup Makeup seharian. Make up seharian. Jadi kalau make up tanpa hairdo oke. That will be fun. That will Be be fine, fine. oke aja nggak apa-apa gitu ya. Oke aja gitu. Tapi kalau hairdo tanpa make up? No. Oh, baik. Oh, benar juga ya. Nggak boleh jelong ya, Nggak Say. boleh jelong ya. Harus on point ya. True. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, dimarahin mama atau dimarahin papa? Dimarahin Papa. Papa? Mama atau papa? Mom deh. Mam. Dimarahin papa. Dimarahin papa? Dimarahi papa. Dimarahin papa. Otomatis udah tahu ya. Ya. Artinya kebalikannya siapa yang lebih galak gitu kan. Oke, balesin head comment atau hapusin head comment?
Hapusin head comment. Hapus. Hapusin head Diemin comment. aja nggak apa-apa. Nah, jawabannya cepet dong. Jawabannya cepet nih. Disordered tuh jawabannya cepet, nggak boleh mikir. Balesin head comment atau hapusin head Hapus comment? head comment. Hapus. Hapus head comment. Balas? Aku hapus. Hapus. Balas wah. Yang balas siapa tadi? Oke, balasnya gimana biasanya kalau balesin head comment? Nggak balas yang gimana-gimana juga, tapi sometimes lucu aja denger reaksi mereka lebih lanjut gitu. Karena sometimes mereka tuh hate tanpa dasar. They just Yes, wanted to yes, yes. hate. Sometimes juga mereka head comment tuh kan pengen get attention. Kalau Iya. seandainya mereka bilang cantik, kayaknya puluhan komen juga bilang cantik gitu Iya. kan. Dan Oke. lucunya kadang ketika direspon tuh malah, oh hai Queen, kamu cantik banget hari ini. Oh berubah ya dari head comment jadi pujian. Oke. Selanjutnya, ini pertanyaannya ini agak nyeleneh nih. Makan depan presiden atau semobil bareng presiden? Makan bareng presiden dong. Makan bareng presiden. Makan bareng. Makan bareng presiden atau semobil bareng presiden? Aku semobil bareng presiden. Kenapa kamu milih berbeda? Semobil bareng presiden. Maybe aku bisa menyampaikan hal yang ingin aku sampaikan. Entah itu tujuan yang ingin aku sampaikan seperti apa. Dan menurut aku jarang banget sih Kak kita bisa semobil sama presiden. Oh iya. DC1 loh ini, DC1 RI ya. Kapan lagi? Oke. Ya. Terus selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, nasi bungkus lauknya banyak atau nasi kotak lauknya satu? Nasi bungkus lauknya banyak. Luar biasa nih berdua. Andika, Gimana tadi? nasi bungkus lauknya banyak atau nasi kotak lauknya satu? Nasi kotak isinya lauknya satu. Ah, ah. Iya, aku milih tuh. Nasi kotak lauknya satu. Iya. Oke, kalau Valeri? Nasi kotak. Nasi kotak lauknya satu. Iya. Walaupun lauknya satu nggak apa-apa. That's fine. Oke, kenapa harus lauknya banyak? Karena aku suka lauk. Karena kamu suka lauk Iya. daripada nasi. Ya. Nasi tinggi karbosai. Oh. Jadi lebih baik makannya lauk ya. Ya. Oke. Pageant lovers aktif tapi bawel atau pageant lovers pasif tapi nggak bawel? Pageant lover aktif tapi bawel. Aktif tapi bawel. Iya. Oke, tepuk tangan lu dong, kompak mereka. Artinya mereka udah siap untuk menerima segala komen dari pageant lovers Of ya. course. Sampaikanlah semuanya pada kami ya. Yes. Nah, ini saya akan melihat bagaimana teman-teman berpikir. Jawabannya harus cepat. Pilih diskon 50% atau diskon 30% plus 20%. 50% Diskon 50%. Ulangin ya pertanyaannya. Pilih diskon 50% atau diskon 30% plus 20%. 50%. Jawabannya berapa nih Kak? 50%. 50%. 50. 50. 50. Kenapa 50 jawabannya? Karena kalau 50% diskonnya langsung setengah harga ya. Oke, Udah kalau langsung. 30 plus 20? Nggak tahu, pokoknya kalau 50 tengok diskon 50%, oh diskon setengah, nengok harganya asli setengah udah gitu. Simple, Lebih nggak jelas, perlu lebih Ya jelas udahlah dan ya, padat. lebih baik bayar setengah aja gitu. Ya betul, jawabannya memang pilih diskon 50% itu lebih baik daripada 30 plus 20 ya. Tepuk tangan dong untuk kita di Sordet ya. Pertanyaan-pertanyaan memang lucu-lucu karena kita ini adalah live chat, kita chat kita ringan-ringan malam hari ini, kita pengen bahas sesuatu yang ya mungkin orang-orang nggak pernah tahu tentang diri teman-teman. Oke, sekarang kita balik lagi ke bahasan yang sedikit serius terkait dengan bagaimana nanti teman-teman menyampaikan pesan sendiri yang mungkin teman-teman bawa ketika menjadi salah satu dari top 5 Miss Mega Bintang Indonesia 2023. Boleh nggak diceritain pesan apa yang kira-kira tuh akan menjadi apa ya, bisa dibilang sesuatu yang akan kalian suarakan ketika kalian punya platform ini? Valerie. Be yourself, but be your highest version of you. Like, you know. Oke. So keep improving yourself. Keep learning about yourself first in life. What you're good at and what you can do. For example, you know what you should do, then do it gitu loh. Jadi to become the best version of you, not to become someone else gitu. Oke, That's for me. jadi kamu pengen ketika nanti sudah menjadi bagian dari yayasan ini, pengen menyuarakan ke teman-teman, ya udah jadi diri kamu aja sendiri. Yes, you gitu. can be you and you can be the best version of you. Kira-kira gitu. gimana kamu akan menyampaikannya kepada semua orang melalui platform ini? Melalui live kah, melalui pesan-pesan kah, atau melalui apa?
yes, it could be with my platform, the platform that I have, social media, and from the way I act and the way I behave. Oke, baik. Tepuk tangan dong, Flori. Thank you. Kalau Ayumi, Ayumi apa? Yang kira-kira pesan yang akan disampaikan ketika kamu ya menjadi bagian dari yayasan ini? This is actually a deep question for me. Jadi di mendapatkan sebuah opportunity dan honor sebesar ini, aku juga tidak mau menyanyiakannya. Dan banyak sekali yang ingin aku bawa, apalagi kita mendapat audiens lebih besar. Yang pertama adalah I want to be the person that I needed, maybe like 10 years ago. Dan aku ingin menjadi sosok yang bisa menginspirasi orang yang mungkin pernah merasakan apa yang aku rasakan. So maybe you guys didn't know about this karena aku mungkin jarang open. Cuma ini adalah sesuatu yang nggak pernah aku hide juga. So I have dealt with depression and PTSD for constant years. Dan aku mencari banyak jalan untuk aku kembali take my life back. Dan salah satunya adalah ikut kontes beauty pageant, belajar ini, belajar itu, just for the sake of getting my life back. And I want to show to people that there is still hope. When there's a will, there is a way. Karena aku sendiri juga merasakannya. Because I've been in a position where I just hated my life so much. And now I want nothing but revenge on existence itself. Jadi aku ingin menunjukkan pada orang-orang bahwa ya, there would always be hope, and There's a will, there's a way. yes, and your story is heard. Sure. Tepuk tangan untuk kita semuanya ya. Ica, Ya. pesan apa yang akan kamu sampaikan ketika kamu nanti bisa menjadi bagian dari yayasan ini? Oke, jika saya masuk ke dalam bagian keluarga besar Yayasan Dunia Mega Bintang, maybe top 5 di ajang manapun itu, saya akan membawakan sosial project saya saat ini. Jadi saya punya sosial project Kak, namanya Oke. Garis Hitam Project. Kegiatan itu berfokus pada pemberdayaan perempuan. Oh, garis hitam ya? Ya, Ini kalau kita punya di yayasan itu garis putih, ini garis hitam. ya. Jadi Garis Hitam ini berfokus pada pemberdayaan perempuan, Oke. empowering women. Bagaimana? Apa kegiatan yang dilakuin? Ya, jadi kami itu melakukan kegiatan kunjungan ke lapas perempuan. Jadi kami memberdayakan ibu-ibu narapidana yang ada di lapas perempuan. Di situ kami memberikan edukasi, memberikan pengajaran kepada mereka, dan kami mengangkat isu kesetaraan untuk semua. Dan saya berharap melalui Yayasan Dunia Mega Bintang, ini merupakan platform yang tepat bagi saya untuk bisa membantu mencapai tujuan kami mendirikan Garis Hitam Project, yaitu mencapai kesetaraan untuk semua. Wow, Mungkin itu. jadi garis hitam project itu Ya. focusing on ibu-ibu narapidana Ya, betul di Kak. penjara. Selama ini dilakukan di mana, daerah mana? Jadi di Garis Hitam Project ini fokus kami adalah pemberdayaan perempuan yang ada di lapas kelas 3 Mamuju Kak. Jadi kami mengajar kepada ibu-ibu untuk bagaimana dia melatih kemampuan mereka seperti menjahit, memasak. Jadi after mereka keluar dari penjara, mereka itu mendapatkan ilmu pelatihan. Betul. Kan Kak. Punya apa ya? Punya modal gitu ya? Iya, untuk betul membantu sekali mereka. Kak. Apalagi kan Kak, kalau kita berbicara tentang narapidana ya Kak, pasti orang-orang selalu menganggap mereka itu sebagai orang jahat ya Kak. Jadi otomatis susah bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi meskipun nanti mereka keluar dari penjara ataupun lapas, mereka sudah mendapatkan modal nih Kak untuk membuka wirausaha. Dan itu yang menjadi fokus kami bersama dengan tim Garis Hitam Project yang ada di Sulawesi Barat. Oke, semoga nanti garis hitam project ini menjadi sebuah project nasional yang bisa dilakukan Amin, ketika kamu nanti bisa amin. menjadi bagian dari yayasan. Amin. Ya. Insya Allah. Andika, Ya, pesan apa yang ingin kamu sampaikan kepada teman-teman ketika nanti kamu bergabung di yayasan ini? pesan yang akan aku sampaikan khususnya untuk anak-anak yang ada di daerah saya, Mandailing Natal, Padang Sidimpuan, Tapsel, Sipirok, dan seterusnya. Aku itu pengen nunjukin ke anak-anak yang di desa itu bahwasannya anak desa-desa itu punya kemampuan, bisa sama-sama berprestasi ke nasional. Jadi jangan insecure, raih aja mimpinya. Itu aja sih yang aku ingin sampaikan. Baik, jadi lebih kepada teman-teman yang ada di daerah harus
punya berani bermimpi, berani berkolaborasi untuk sama-sama maju. That's why kamu memilih desainer-desainer lokal untuk menjadi tim kamu, bagian dari perjalanan kamu di Miss Mega Bintang ini ya. Tepuk tangan untuk kalian berempat. Nah guys, terakhir di 10 menit terakhir sebelum kita mengakhiri live, saya ingin teman-teman cerita terkait dengan ketika nanti teman-teman diberikan kesempatan untuk bergabung di yayasan ini. Like Kak Ivan bilang, saya tuh tidak bisa membuat orang mungkin menjadi as a star gitu. Tidak selamanya. Saya akan memberikan jalan dan teman-teman silakan untuk mencari jalan tersebut. Nah, ketika nanti sudah terpilih menjadi yayasan ini, sudah dikirim ke ajang internasional, apa sih sebetulnya yang ingin kalian capai setelah itu? Maybe you want to be a singer, or you want to be a professional model, atau you want to be an actor. Boleh diceritain? Dari mana? Yang pengen duluan? Ica? Valeri dulu atau? Oke, Valeri. Silahkan Okay. Valeri aja. I want to be a singer while dancing, you know, at the Okay. same time. Singer and while dancing. Oke. And Berarti kamu bisa nyanyi dong? I also interest in acting. In acting, oke. Tapi yang pengen kamu fokusin setelah menjadi bagian dari yayasan ini apa? Well, maybe singing first. Maybe singing first. Okay, can you sing for us? Just a little bit. Sure. It's been said and done. Every beautiful thought's been already sung. And I guess right now here's another one. So your melody will play on and on. With the best of them, you are beautiful. Like a dream's come alive, incredible. A centerfold miracle, lyrical. You saved my life again. And I want you to know, baby, I love you like a love song, baby. Oke. Oh, ini jangan-jangan jadi vokal grup ya? Nah, dari situ saya mulai tidak percaya dengan perempuan ketika perempuan bilang dikit aja ya. Karena itu kayak jadi satu bait jadinya dua bait sampai ref juga gitu kan. Tapi Valeri punya kemampuan singer ini dari kecil kah atau memang dilatih pada saat udah SMA? Karena emang suka dan iya dilatih, lebih ke dilatih instead of like talent from child gitu ya. Pernah ikut search talent untuk menjadi as a singer? Belum pernah. Oh, oke. Aku Jadi- biasanya kompetisinya itu dancing kalau yang dari kecil gitu. Oh, jadi berharap setelah ikut dari yayasan, terus nanti bisa rilis singer seperti Kak Andina gitu ya? Yes, hopefully. Selanjutnya kalau Ayumi sendiri, ketika telah bergabung menjadi yayasan ini kan jadi platform nih, jadi satu pijakan untuk kamu. Nah, kamu ingin memilih jalan apa setelah menjadi bagian dari yayasan ini? Okay, so when it comes to entertainment, aku adalah seorang gitaris klasik. Jadi aku kalau dapat kesempatan aku ingin sekali bisa membuat banyak cover classical pieces dan pengen juga ngaransemen musik sendiri. Yes. Karena ya aku yakin yang namanya berkomunikasi itu nggak cuma lewat bahasa, tapi lewat musik itu lebih mudah dijangkau dan adalah suatu bahasa yang universal. Jadi aku ingin sekali bisa berkarya lewat musik. Oke, jadi pengen batu loncatan setelah ini menjadi seorang gitaris kah atau lewat musik kah, komposer gitu? Yes. Oh, oke. Ica. Oke, thank you Kak. Maybe kalau aku tergabung setelah dari sini ya, kalau memang rezeki, aku kan seorang MC ya Kak di daerah. Maybe dari sini aku bisa menjadi professional master of ceremony. Wow, baik. Tolong Ya. biar bisa bersanding bersama dengan saya di sini. Oh my god, kesempatan yang luar biasa kalau bisa bersanding sama Kakak. Oh, baik. Di atas panggung yang besar, insya Allah ya. Oke, terus kamu pengen jadi as a professional MC atau Iya, host ya? mungkin banyak banget Kak impact yang aku dapat, bahkan sebelum aku masih menjadi finalis aja, bahkan saat ini pun aku menjadi finalis Miss Mega Bintang, udah banyak impact yang aku dapat, udah banyak tawaran-tawaran kayak kamu bisa nge-MC di sini nggak? Oh Oke. kamu anaknya Maki Igun ya, anaknya Kak Igun ya, Oke. oh kamu di yayasannya ini ya, gitu. Jadi orang-orang di sini pun di daerah Jakarta pun sudah ada yang nge-DM kamu bisa MC di sini nggak? Jadi menurut aku luar biasa banget sih Kak. Alhamdulillah harga naik juga ya jadi. Yes, sebenarnya lewat finalis Miss Mega Bintang harga rate MC aku agak sedikit naik Oh, ya sedikit Kak. naik ya. Karena mungkin belum Iya. officially menjadi bagian gitu Yes, ya. Tapi apalagi udah kalau- officially jadi bagian, Yes, oke. kalau udah menjadi bagian pasti akan naik terus ya. insya Allah. Amin ya.
Nah sebelumnya kamu memulai karir MC itu as a event atau wedding MC? Kalau aku sendiri sih Kak, untuk MC yang aku ambil itu MC all event ya Kak. MC itu entertain, MC nikahan, MC lamaran, MC protokolan, aku ambil semua. Yang penting cuan-cuan. Yes, bener banget. Oke, kalau Andika? Kalau Dika jadi di bawah naungan yayasan, kalau bisa kan Kak Ivan ngajarin aku untuk jadi artis Hollywood mungkin ya. Jadi artis Gak nanggung-nanggung Hollywood ya kan? Oke. Kenapa ingin menjadi artis Hollywood? Kenapa nggak jadi artis di Indonesia aja, Andika? Ya ngapain di Indonesia kalau bisa di Hollywood ya. Gue suka jawabannya. Ya kalau bisa di Hollywood kenapa enggak gitu kan ya? Internasional ya. Go internasional langsung ya. Udah kepala ikut ajang internasional langsung ke Hollywood gitu. Ya ngapain lagi ke Indonesia kan internasional aja sekali. Membawa nama harum Indonesia ya. Oke guys, thank you guys. It was fun to have a chit chat with you. Thank you. Thank you. Kita ada berapa viewers terbanyak malam hari ini? Wah 10 juta, banyak banget. Wow. Nah, tapi teman-teman ada di sini, aku mau ingetin ke teman-teman kalau seandainya kita akan masih ada 4 sesi live lagi bersama dengan 16 finalis lainnya yang akan kami informasikan jadwalnya secepatnya di Instagram Yayasan Dunia Mega Bintang untuk jadwal live itu sendiri. Dan anyway, kenapa kita memilih teman-teman untuk live-nya di jam yang malam? Karena memang mereka diminta untuk latihan yang sangat padat sekali mulai dari pagi hingga malam hari sehingga ada waktunya tuh di malam hari untuk kita cerita santai ya. Thank you guys, it was fun. Thank you so much Kak. Michelle, Ica, dan Andika. Semoga setelah ini banyak video kalian yang direcord yang disebar sama teman-teman pageant lovers. Oke, jangan lupa follow Instagram mereka dan kasih dukungan buat mereka. Thank you guys. Thank you. Kita sapa dulu buat semuanya. Thank you pageant lovers semuanya. Indonesia.